يا واسع الكرم يا مصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحمن الخلق لمن ألوم به سواك عند حلول الحادث الأمم يا ربي المصطفى واغفر لنا يا واسع ومن يطيق الرسول الله جاهك فيه إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ زيارتنا بالمسجد النبوي والمسجد الحرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الفتوح والمنون صالح الجسر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح العلماء العالمين مشايخ الأرض ومغاربها وبلصوص الأرض آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وإلى أرواح الذين انتبهك في هذا المسجد أن الله يغفر له ويرحمه وبسرعهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المحشر. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah pada subuh pagi hari yang berbahagia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat duduk bersibu di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diakhiri juga dengan mengadakan acara ta'lim yang mana subuh pagi hari ini sudah terhitung daripada harinya bulan Ramadan. Udah berapa ini? 25. Ada sebagian mengatakan bukan 25. Berapa? 26. Betul kan? Kalau kita bilang 25, kalau yang sono mengatakan 26. Ya. Mudah-mudahan 25 dapat malam Lailatul Qadar.
Karena kan malam Lailatul Qadar ini dia bilang malam ganjil. 21, 23, 25, betul kan? Sudah itu 27, baru 29. Ya Rasulullah bilang itu kan ganjil. Tapi yang sholat gimana? Ya, berarti malam 25 ini kalau sholat berarti bukan dikatakan malam Lailatul Qadar, betul kan? Dia kata enggak. Dia harus mengatakan malam Lailatul Qadar, supaya itu dia ganjil, kan? Jadi subhanallah, di negara kita inilah negara yang mempunyai sifat sosialnya tinggi. Kalau di negara lain nggak ada. Kalau 25 ya 25 semua, belum kan? Kalau 26 semua. Tapi alhamdulillah ini negara sosialnya tinggi. Ada yang katakan 25, ada yang katakan 26. Jadi kena semua malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada ganjil, ada genap. Ganjil itu hitungan orang yang ganjil. Yang genap dia bilang genap, tapi tidak ada juga malam Lailatul Qadar menurut dia kan ganjil. Subhanallah, itu menunjukkan keadilan. Itu baru nama berdasarkan dengan Pancasila, keadilan dan sosial. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau di negara lain nggak ada, 26 aja. Ya. Yang mudah-mudahan insya Allah semuanya, baik yang ganjil yang genap, insya Allah Allah takdir akan mendapat malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, adapun tema pagi hari ini yaitu membahas masalah khasaisus shaimu, keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Sebenarnya keistimewaan bagi orang puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik baginda Rasulullah SAW, banyak sekali keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Di antaranya anna Rasulullah SAW yusawwiru alaina, bahwasanya baginda Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Disebutkan di dalam hadisnya, inna fi jannati baban, sesungguhnya di surga itu bermacam-macam pintu. Jadi surga itu pintunya banyak juga, bapak-bapak dan ibu. Dan setiap pintu ada punya nama. Bukannya kita misalnya masuk Masjidil Haram, ada nama pintunya ada. Ada Babul Fatah, ada Babul Umrah, ya, ada Babul Salam, ada Babul Nabi, ada Bab Bani Abbas. Itu di Masjidil Haram. Di surga juga ada pintu, ya. Inna fi jannati baban, banyak pintu yang ada di surga. Maka di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyebutkan inna fi jannati thamaniyati abwab wa minha ar-rayyan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan surga itu mempunyai 8 pintu. Di antara yang 8 namanya pintu ar-rayyan. Kalau kita hitung daripada pintu yang 8, mulai pertama ada babus sholat. Babus sholat itu hanya masuk bagi orang yang suka sholat, ya. Berarti orang yang tidak sholat tidak akan masuk di pintu tersebut. Sudah itu babus shadaqah, ada bab orang yang suka bersedekah. Ada lagi yang ketiga, babul haji, bagi orang yang suka melaksanakan haji, ada pintunya. Dan ada lagi namanya pintu babul aiman,
Pintu yang sebelah kanan ini pintu bagi orang yang mempunyai sifat ketakwaan, dan sebagian ulama mengatakan ini pintu bagi haula alladzina yadkhuluha bighairi hisab, yang mereka masuk tanpa ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita setiap masuk ke surga itu ada perhitungan di hadapan Allah. Tapi babul aiman ini pintu yang tidak ada perhitungan sedikit di hadapan Allah. Namanya udkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa perhitungan. Nah, ini pintu telah disebutkan di tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua manusia hidup pikuk meminta pertolongan. Bagaimana kami, ya Rasulullah, tidak ada seorang nabi dan rasul juga yang bisa membantu kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melepas itu beliau langsung salat dan rukuk dan sujud. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, irfa' ra'sa ya Muhammad is'al tu'ta, angkat kepalamu ya Muhammad, apa yang kau inginkan akan kukasih. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ummati ya Allah, umatku ya Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, udkhulu ummataki min jihadi aiman, silakan masuk umatmu ini di dalam pintu yang dinamakan aiman. Ini mereka masuk udkhuluha bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita telah masuk pintu tersebut. Ada lagi nama pintu al-zikir, orang yang suka zikir, ya. Ada juga pintu namanya orang yang suka at-taubah, suka tobat, pintu tobat. Dan ada juga nama pintunya babu adil qidi wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafi. Ada juga pintunya. Dan terakhir ada nama pintu rayyan. Nah, pintu rayyan ini ya, khusus hanya masuk kepada orang yang suka puasa, termasuk orang yang puasa di dalam bulan Ramadan. Yadkhuluna bihi atau yadkhuluna minhum as-sha'imun, la yadkhulu minhum ahadun ghairuh. Yang bisa masuk di pintu rayyan itu bagi orang yang berpuasa. Orang yang tidak puasa tidak akan masuk itu pintu. Wa yuqalu, dan dikatakan nanti pada hari kiamat, aina as-sha'imun fayaqumuna wa adkhulu wa aghlaqa 'alaihim. Malaikat akan memanggil kepada orang siapa yang puasa. Mana orang yang suka puasa? Mereka berdiri. Yang puasa, yang nggak puasa nggak berdiri. Yang puasa berdiri. Akhirnya kata malaikat, silakan masuk. Begitu udah masuk semua yang puasa, aghliqu 'alaihim, langsung ditutup pintu-pintu. Berarti orang yang tidak puasa nggak akan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memasuki pintu ar-rayyan. Jadi khusus bagi orang yang puasa saja yang bisa masuk di pintu tersebut. Ini ada keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Nah, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyebutkan dengan bermacam-macam pintu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuk semua ini pintu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan engkau ya Abu Bakar yang bisa masuk.
Doanya Rasulullah kepada Abu Bakar, mudah-mudahan engkau ya Abu Bakar orang yang bisa masuk. Karena Abu Bakar ini ketika beliau masuk Islam, orang yang pertama kali dibidakan syuyukh, orang yang tua, mereka yang paling kental di dalam ibadah, baik dalam infak, jihadnya, semuanya itu semuanya dikontrol oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Rasulullah kata, mudah-mudahan ya Abu Bakar engkau termasuk orang yang memasuki pintu 8 tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada apa yang diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang puasa. Ada lagi sebagai keistimewaan bagi orang yang puasa, asyamul junnah. Puasa itu adalah tameng. Maksudnya tameng apa? Tameng untuk diri kita supaya bisa bebas kita daripada api neraka. Asyamul junnatun minan nar. Tameng daripada api neraka. Kajunnatun ahadukum fil qital. Tamengnya seperti orang yang berjihad di dalam peperangan. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, orang berperang pakai tameng, penangkis. Ya, penangkis ini bisa menyelamatkan diri dia dari pukulan senjata yang tajam. Sehingga di akhir hadis disebutkan, malam yukhribu fiha, selama ini tameng tidak rusak. Jadi tameng ini bisa rusak dengan apa? Bil kirin wal namimah au ghibah. Jadi rusaknya tamengnya bagi diri kita, selamatan dari api neraka, apabila kita berpuasa ada mempunyai perkataan yang bohong, ya, yang mengadu domba, yang riba mengatai saudaranya, ya, dan semua amradil qulub, semua penyakit hati. Jadi kalau kita puasa ada perbuatan kita bohong, puasa kita haba mansurah, ada artinya. Ya. Apalagi sekarang ini udah akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Ya Bapak-bapak, udah akhir bulan Ramadan. Bagi orang yang punya gaji, ya mereka menunggu betul gaji untuk THR, betul kan? Ada kan THR untuk menghadapi hari Lebaran. Biasanya dapat 10 juta, yang biasanya bisa naik dari 20 juta atau 5 juta jadi 10 juta, betul kan? Itu kadang-kadang dikasih seminggu sebelum Lebaran, kadang 10 hari sebelum Lebaran. Nah, kadang-kadang bapak yang bisa mempunyai sifat kejujuran, alhamdulillah. Kadang-kadang tuh bapak tuh kadang bapak sono, sini nggak ada, sini jujur semua, ada yang bohong. Kalau ditanya istrinya, Pak, udah dapat akhir? Belum. Nanti hari yang ketiga nanti udah dapat akhir. Walau udah dapat, tapi dia mau dihitung dulu, mau kasih siapa, mau apa. Dia bohong dulu sama istrinya. Ya Bu. Tapi istri suami ibu enggak, insya Allah di sini orang jujur semua dah. Ya. Tuhan yang sama itu gitu. Belum katanya, walau udah ada dapat. Bagaimana puasanya mau sempurna? Puasanya tidak menjadikan tameng bagi dia untuk yaumil akhirah. Nah begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu ini tahu nggak, kalau kita sholat tarawih itu berbondong-bondong, apalagi awal daripada Ramadan.
yang nggak pernah masjid ke masjid semuanya. Kadang-kadang mereka ke masjid itu dengan pakaian maaf, dengan bau yang semerbak bau, ya, wangi bukan main. Tapi masuk masjid di waktu awal Ramadan aja, masuklah mereka. Yang lainnya biasa masuk masjid, wah ini pertama masuk masjid bukan main baunya, kayak orang pergi kondangan aja. Tuh ada nggak ibu? Ada keluar kayak gitu. Tapi sini nggak ada. Mulai dari itu, mulai kata itu terus, semua sifat, semua apa dikatain terus, riba namanya. Sedang riba ini adalah perbuatan yang tercelah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, mereka lihat seorang perempuan sedang memakan bangkai. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Haula riba. Karena orang yang riba sama dengan memakan daging bangkainya saudara. Atuhibbu an ta'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Ini orang yang riba. Nah, orang yang demikian percuma dia puasa. Puasanya tidak mempunyai hasil. Makanya orang yang puasa lebih baik mereka itu apa? As-sabr, diam. Begitu Rasulullah SAW mengatakan, sumtul sha'im tasbih. Diamnya orang puasa itu sama dengan orang yang mengucapkan tasbih. Wa nawmu sha'im, dan tidurnya orang yang puasa ibadah. Tuh, tidurnya hanya ibadah. Oleh itu da'watul sha'im mustajab. Doanya orang yang puasa itu mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan suatu keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Kalau ada kata kita tidak puasa Ramadan, tidur kita biasa, ya, nggak menjadikan ibadah. Diam kita biasa, doa kita belum tentu diterima dan sebagainya. Tapi kalau orang yang puasa, semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam amal hasanat. Tiap-tiap pekerjaan Bani Adam itu ada mempunyai perbuatan kebaikan. Wa kullu hasanah bi asrati amsalha hatta sab'a ma'atin adhafan mudha'afan. Bahkan dia katakan satu kebaikan yang dibuat bagi kita itu mendapat 10 kebajikan. Bahkan 10 kebajikan kadang-kadang sampai 700 kebajikan. Illa sha'im, kecuali orang yang puasa. Wa ana ajza'u bih, aku yang membalas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan Allah yang membalas orang puasa? Karena orang yang puasa tidak puasa itu Allah. Ya, kita nggak tahu. Kita suami istri kadang-kadang sahur, sama-sama sahur. Kata suami, ayo bangun kita sahur, jadikan barokah. Sahur bareng sama-sama anak semuanya. Pas waktu kerja pergi kerja. Kebetulan apa hari-hari 2-3 hari ini panas bukan main, betul nggak? Nggak tahan suami, makan atau minum, pulang ke rumah, tanya sama istrinya, puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Malah siang tadi udah makan. Siapa yang tahu? Nggak tahu siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya as-siyam as-shaim ana ajza'u bih, aku yang membalas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan yang puasa lagi, itu Allah Ta'ala telah menggambarkan di dalam Al-Quran. Orang puasa ini
seperti orang yang mempunyai kesabaran. Ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Innallaha ma'as-sabirin, Allah Ta'ala suka bersama dengan orang yang sabar. Begitu juga Allah Ta'ala suka kepada orang yang puasa. Di dalam Al-Quran disebutkan Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. As-sabirun di sini menurut penafsiran dari para ulama, di antaranya Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya Tazkiratul Munasabah, mereka disebutkan sekarang as-sabirun wa humus sha'imun. Orang yang sabar boleh dikatakan penafsirnya orang yang puasa. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga, tidak terhitung. Sama juga bagi orang yang puasa, itu pahalanya tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan kalimat as-sabirun ma'khudhu min shaum, terambil dari kalimat shaum. Jadi orang yang puasa dengan orang yang sabar kedudukannya hampir sama. Kenapa saya katakan orang yang puasa sama dengan orang sabar? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika melaksanakan sahur, datang waktunya imsak, ya, jam 4.33 atau 35 menit, kita sudah disuruh untuk menahan makanan dan menahan minum, dan apapun yang kita inginkan itu tertahan. Kenapa? Karena kita puasa. Nah, seseorang yang menahan makanan tersebut mesti ada mempunyai sifat kesabaran. Saya menahan, berarti saya sabar untuk menghadapi nanti tatkala tenggelamnya matahari, kebebasan bagi saya untuk makan. Jadi seolah-olah orang yang puasa dan sabar itu hampir sama. Nah, andai kata tidak mempunyai sifat itu, ya, apalagi kalau kita nggak puasa, pulang dari sholat subuh, masya Allah disediakan kopi dengan pisang goreng yang panas, apalagi yang suka merokok, ya, dia merokok nggak kelihatan aja mertuanya di depannya. Nah, oleh karena ada mempunyai kesabaran menahan keinginan yang kita makan, karena kita puasa, ini adalah merupakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabirun. Sebelum kita dikubur, kita dibangkitkan dari kuburan, ya. Yang mana Rasulullah SAW awwalu ma yuhasib, awwalu ma yab'athuna yawmal qiyamah ana summa Abu Bakar summa Allah summa al-baqi summa al-ma'la summa al-baqi al-maqabir. Kata Rasulullah SAW, nanti bakal dibangkit dari kuburan aku yang pertama kali, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian orang ahli baqi, kemudian orang ahli ma'la, kemudian dan terus sampai kita kober dapat bagian juga dibangkit dari kuburan. Nah, tatkala kita dibangkit, sebagian ulama mengatakan hina ma yab'atsun nas as-sha'imun bahwa jadi rihuhu thamuhu karihal misk. Dan begitu manusia tatkala dibangkitkan, kata ulama, dari kuburan, itu bau mulutnya sudah bau kasturi. Karena bagi orang yang berpuasa, jadi orang yang nggak puasa jangan mengharapkan baunya mulut seperti kasturi. Dan begitu dibangkit aja baunya sudah bau kasturi. Nah, proses kebangkitan kita dari kubur, sehingga Siti Aisyah bertanya kepada kita Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami perempuan? Katanya dibangkitkan dalam ariyat kasiat, dalam keadaan telanjang. Bagaimana kami perempuan? Apakah kami melihat di antara kami dengan laki dan perempuan? Dijawab oleh Rasulullah, ya Aisyah, an-nas la yanzuru ba'dhum.
Ma'indahu tidak ada lagi pikiran untuk melihat itu, hanya memikirkan dirinya, imma min ahli jannah wa imma min ahli nar. Karena gak kepikiran lagi bagaimana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibangkit manusia dengan baunya mulut. Orang yang puasa mendapat bau yang sangat indah, yaitu bau kasturi. Itu sebagian penafsiran para ulama dengan berkata khuluful musa'id atyabu 'indallah min rihil misk, bahwa baunya mulut orang yang puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang kedua, tastaghfiru khitalu hatta yaqtur. Yang kedua, keistimewaan umat Nabi Muhammad, makhluk yang ada di lautan, ya, karena makhluk di laut itu kadang-kadang lebih banyak dibandingkan makhluk yang ada di permukaan bumi. Ikan semuanya jenis apapun juga, ya, mereka memohonkan ampun, meminta ampun kepada orang yang puasa, hatta yaqtur, sehingga sampai mereka untuk berbuka puasa. Jadi mulai kita imsak, jalan daripada berbuka puasa, selama waktu ini makhluk yang ada di lautan itu memintai ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaan umat Muhammad? Yang ketiga, wa zayyana Allahu azza wa jalla fi kulli yawmil jannah. Allah Ta'ala setiap hari menghiasi itu surga. Keindahan itu surga dihiasi untuk siapa? Yaqalu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada surga, ya jannah yusikul ibadis salihina an tuqaddimuna anhu. Wahai surga, Anda berhias-hiaslah. Kenapa? Karena hambaku ini yang puasa akan mendatangi, memasuki pintumu, masuki dalam keadaan surgamu. Setiap hari Allah Ta'ala menghiasi surga untuk menyambut kedatangan daripada orang yang berpuasa. Ini adalah merupakan keistimewaan bagi orang yang puasa. Dan juga yang keempat di dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sifat syaitan, mengikat daripada syaitan. Jadi syaitan itu diikat di dalam bulan Ramadan. Nah, kenapa? Sekarang kita pun tanya, andai kata malaikat syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti gak ada orang berbuat maksiat. Betul kan? Karena syaitan sudah diikat. Tapi nyatanya kita lihat kadang-kadang ada yang berbuat maksiat. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap orang berbuat maksiat itu Allah Ta'ala kasih di hatinya nuqtatun min aswad, satu titik yang hitam. Nah, titik yang hitam ini apabila dia tobat, ya, tobatun nasuha, ini bakal bisa hilang. Kalau hilang ini tidak akan kembali lagi untuk berbuat maksiat. Tapi kalau masih ada, tetap untuk berbuat maksiat. Subhanallah. Makanya Allah Ta'ala Maha Suci memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi bulan Ramadan itu ada jenjangannya. Mulai masuk dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab ini syahrul taubah, syahrul maghfirah, bulan untuk kita menghadapi, minta ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Untuk membersihkan hati kita yang tadi ada nukta-nukta hitam. Insya Allah kalau kita tobat akan menjadi putih itu hati.
Kalau sudah hatinya putih, walaupun masuk di dalam bulan Ramadan, tidak akan mungkin dia untuk berbuat maksiat. Nah, bagi orang yang tidak tobat ya di dalam bulan Rajab, mereka mengikuti puasa, mereka berbuat puasa, tapi di nuklah hatinya itu ada hitam. Nah, ini mengakibatkan perbuatan seseorang itu dengan perbuatan maksiat. Jadi semua yang Allah Ta'ala atur di permukaan bumi ini ada hikmahnya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Dari bulan Rajab masuk bulan Sa'ban, baru masuk kepada bulan umatku. Jadi sebelum umatku ini bisa berbuat maksiat, bisa berkotor, ini aku bersihkan dulu bulan Rajab. Ayo tobat, baca dari awal sampai tanggal 10 Rajab ada istighfarnya. Dari 10 sampai ke 20 ada istighfarnya. Dari 20 sampai ke 30 ada istighfarnya. Bahkan disuruh kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ba'da maghrib ba'da subuh 70 marrah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 70 marrah fi kulli salat, khususan fi syahr Rajab, pada bulan Rajab. Kadang-kadang kita lalai. Nah, jadi istilahnya syaitan terikat, memang betul terikat. Kemaksiatan yang mereka perbuat berarti di nuklah hatinya itu ada, masih mempunyai kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW di akhir lailatul min syahr Ramadan, nastaghfirullah. Jadi Allah Ta'ala mengampuni bagi orang akhir daripada akhir bulan Ramadan. Makanya bagi umat Muhammad SAW disunnahkan untuk i'tikaf di masjid. Karena Rasulullah SAW di akhir 10 marat syiddatul mi'zar wa yaqumu ahluhu. Jadi di waktu akhir daripada 10 daripada bulan Ramadan, mereka sudah mengikat pinggangnya, membangun keluarganya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita Rasulullah SAW di masa hidupnya, beliau kalau mengadakan i'tikaf di masjid beliau, masuk ke ruangan beliau tidak ada lagi menceritakan masalah duniawi. Tidak ada lagi menceritakan masalah apa. Dan para sahabat juga tidak pernah menanya hubungan masalah dunia. Semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 10 terakhir itu Rasulullah lebih getol, lebih hebat ibadahnya menuju mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, akhir-akhir ini umat Nabi Muhammad begitu akhir daripada bulan Ramadan, yang tadinya masjidnya penuhnya ke belakang, di akhir Ramadan penuhnya ke depan. Ya, suka berlawanan. Ya, sebenarnya akhir ini adalah tempatnya kita untuk membebaskan diri kita daripada sisa api neraka. Kan hadis disebutkan, Ramadan awwalur rahmah wa akhiru maghfiratuh. Wasatu maghfiratuh wa akhiru aitqun minan nar. Pembebasan diri kita daripada api neraka. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita i'tikaf di asyara awakhir daripada bulan Ramadan. Nah, inilah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi semua gerak-gerik perbuatan kita selama bulan Ramadan ini itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ada hitungan. Yang tadi saya sebutkan, diamnya aja seperti orang tasbih, tidurnya merupakan ibadah, ya, apalagi doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan yang tidak didapati oleh umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad SAW.
Nah, dengan akhir daripada Ramadan ini, sehingga sahabat nanyakan, wa akhiru nastaghfiru min dzunub. Di akhir Ramadan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya umat Nabi Muhammad. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhir Lailatul Qadar? Apa akhir Ramadan ini termasuk Lailatul Qadar? La, bukan, kata Rasulullah. Walakin al-'amil ila innama yuwaffa ujurahum qabla 'amaluhum, kata Rasulullah. Sesungguhnya akhir Ramadan ini, dulu dari awal Ramadan sampai pertengahan sampai akhir, ini akhir ini adalah merupakan ganjaran, upahnya bagi orang yang melaksanakan Ramadan. Makanya di akhir ini akan aku ampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Mereka dari awal melaksanakan puasa, kerja, sekarang baru dia dapat hasilnya, yaitu Allah Ta'ala ampuni dosanya. Begitu kan orang kalau sudah kerja mesti dapat upah. Upahnya apa? Terakhir. Makanya kata Rasulullah, di akhir ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dengan perbuatan kita di awal pekerjaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita berkat daripada akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang etkut minan nar, Ta'ala bebaskan diri kita daripada api neraka. Itu yang kita harapkan. Ini hanya bisa saya sampaikan, dan keistimewaan dan Ramadan sebenarnya lebih banyak lagi. Ini sebagian yang bisa saya utarakan. Insya Allah di waktu yang akan datang, kalau ditakdirkan Tuhan, kita sambung kembali. Yang mana ini adalah akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan malam 25 ini, ya, kita termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang mana kita ketahui tersebut di dalam ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul, ya, itu pada umumnya umur berapa? Oleh laki itu 15 tahun, ya. Kalau perempuan biasanya 9 tahun. Itu sudah dihitopi dengan hukum. Ada yang kata umur 15 tahun, ya, dia mulai ibadah, masuk bulan Ramadan. Umur 16 tahun masuk Ramadan, sampai mungkin kita tambah 10 tahun, jadi umur 25 tahun. 25 tahun dia beribadah, berarti dia dapat 10 tahun di dalam bulan Ramadan. Kalau ada 10 tahun di dalam bulan Ramadan, dia dapat setiap tahun Lailatul Qadar, yaitu 83 tahun. 83 tahun ditambah dengan dikali dengan 10 berapa? 830 tahun. Tuh, udah menghampiri umurnya Nabi Allah Nuh. Ya, Nabi Allah Nuh kan 90-50. Itu kalau dia ibadahnya 10 tahun dari umur 15 sampai ke 25. Nah sekarang kita tambah lagi, dia umurnya 30 tahun, berarti nambah lagi 10 tahun lagi, ya, berarti 20 tahun dia beribadah, berpuasa, mengadakan puasa 20 tahun. Nah kalau 20 tahun itu berarti dia dapat 20 kali Lailatul Qadar. 20 ya kaliin lagi dengan 83, udah berapa? 1660 tahun. Ya Allah, berarti umurnya lebih umat Muhammad ini apa? Lebih dari umur para nabi-nabi. Itu keistimewaan Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad, adanya malam Lailatul Qadar. Jadi alhamdulillah, syukur kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak ada bahwa kita harus mencintai baginda Rasulullah SAW. Bismillah Sayyidil Habib Muhammad, kita menjadi umatnya, dan insyaallah kecintaan kita yang timbul daripada kita mengakui sebagai Nabi Muhammad. Aksiru yaqratus salawat ala lisanikum awrattibu lisanakum bisallu ala al-habib Mustafa Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita basahkan lisan kita dengan ucapan
cinta kita kepada baginda Muhammad dengan membacakan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama beliau dan mengikuti di dalam lewat di bawah bendera beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan ucapan, pas sudah jam 6 ini. Saya lihat di antara ibu ada bapak udah ngantuk-ngantuk gitu matanya. Ya, kita tutup dengan saya ucapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan mungkin ada pertanyaan yang saya sampaikan atau saya uraikan belum jelas. Di antara bapak dan ibu kita 5 menit. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika saya bertanya 3 poin Pak Habib. Yang pertama tentang malam Lailatul Qadar. Yang kedua tentang tidurnya orang yang berpuasa, itu kan disebutkan tadi beribadah, pas ibadah. Yang ketiga tentang pintu-pintu di surga. Antara lain yang saya mau tanyakan, pintu untuk yang suka berhaji. Saya mulai dari yang pertama, di dalam yang surat Habib tadi bacakan, di dalam itu disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada keberkahan sampai subuh gitu. Yang saya mau tanyakan, berarti semua umat yang beribadah pada malam itu akan mendapat keberkahan. Artinya beribadahnya itu apa beribadah sepanjang malam atau ya beribadah antara maghrib sampai subuh. Yang pertama. Yang kedua mengenai tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Mohon dijelaskan tidurnya bagaimana. Yang ketiga tentang pintu yang suka berhaji. Dalam pikiran saya, suka berhaji kan berulang-ulang, Habib, suka berzikir, suka berpuasa dan lain-lain. Nah, apakah pikiran saya itu suka berhaji harus beberapa kali, sedangkan kewajiban berhaji hanya 1 kali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab. Bagi malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu mulai dari ba'dal maghrib sampai dengan azan subuh. Ya. Jadi yang dikatakan malam Lailatul Qadar, bagi orang yang dapat malam Lailatul Qadar, orang yang ibadah malam itu dengan orang yang tidak ibadah, ya, tidak sama. Kalau dia ibadah, ya setiap orang berbuat mesti ada ganjarannya, beda dengan orang yang tidak berbuat. Kalau malam itu dia baca Quran, dia zikir, dengan orang yang malam Lailatul Qadar enggak zikir, enggak beda lah, ya. Tapi mereka dapat malam Lailatul Qadar, tapi cara pahalanya udah punya kebedaan. Makanya Rasulullah SAW di asyara awakhir itu mereka syiddatul mi'zati udah gak ada ceritanya untuk berhubungan dengan suami istri, semua gak ada. Fokusnya hanya ibadah, karena untuk mencari mananya malam Lailatul Qadar, peningkatan mereka dalam ibadah Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu bagi orang yang beribadah, ya. Kalau dia tidur saja, ya seolah dia melewati pada kesempatan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar itu bagi orang yang beramal ibadah, mereka mendapatkan pahala yang demikian rupa. Ya. Kedua, masalah pintu, ya. Bagi orang yang haji, yang haji memang diwajibkan untuk
bagi umat Muhammad satu kali. Ya, ada pun yang kedua itu sudah termasuk tidak merupakan suatu kewajiban. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang melaksanakan haji cukup sekali, lebih kali yang kedua kali boleh juga, nggak apa-apa kalau dia banyak duit. Tapi yang lebih bagusnya dikasih kepada orang yang nggak mampu, pahalanya lebih besar juga. Nah kalau dia berkali-kali haji, berapa pintu dia dapat? Enggak, tetap pintu satu aja, pintu haji. Ya. Nah bagaimana kalau dia sholat apa semuanya bebas, dia mau masuk ke pintu? Yang mana saya bilang tadi Abu Bakar, bagaimana ya Rasulullah? Kalau mereka berbuat ini, berbuat ini, mana pintu mereka masuk? Ya mudah-mudahan kau termasuk ya Abu Bakar, nanti bebas mereka masuk pintu apa juga. Karena udah ada tiket mereka. Ya. Yang ketiga, masalah apa tadi? Tidur. Nah tidur yang dikatakan tidur ibadah ini, ya, tidurnya tidak keterlaluan. Udah habis sholat subuh tidur aja sampai bangunnya nanti udah dekat apa? Buka puasa, ya sebenarnya udah termasuk membatalkan puasa juga. Yang tidur itu, yang tidur sekedarnya ya, ada kan Rasulullah suruh kan tidur kailulah, ada tidur sunatnya antara zuhur mau ke asar kan ada tuh kailulah. Ataupun juga ngantuk betul dari subuh tidur bangun aja 10. Ini nggak tidur mulu sampai udah azan baru bangun. Bagi ulama nggak ketara puasa nih. Sama dengan orang yang mughma atau orang yang mabuk, ya bisa membatalkan puasa. Karena dia bilang dalil, wah, katanya kan tidur itu ibadah. Ya, pikir-pikir tidur yang mana? Nah, harus kita tahu. Itu hanya bisa saya jawab. Allahu a'lam. Satu lagi. Ya. Ada nggak dalilnya yang membedakan lebih baik di mana ibadah itu menyambut malam Lailatul Qadar itu? Kan ada orang yang wafat dan ada Al-Quran, tapi dia bacanya di mall atau di McDonald's atau di Toronto dibandingkan di masjid atau di rumah. Dalilnya di mana? Itu ada nggak? Kira-kira yang lebih baik di mana? Ada? Nah, untuk menghadap Lailatul Qadar, ya, itu makanya Rasulullah kan asyara itu suruh i'tikaf. I'tikaf itu bagusnya di masjid, ya, itu lebih afdal. Nggak ada masjid di musola nggak apa-apa. Nggak sanggup di musola di rumah pun juga nggak apa-apa. Selagi mendekat, orang yang itu mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ampunan daripada dosanya Allah, mengharapkan namanya Lailatul Qadar. Enggak, Bib, anak mau Lailatul Qadar di mall, itu bukan Lailatul Qadar namanya, ya. Jadi kadang-kadang, tau nggak? Itu bukannya menjadi Lailatul Qadar, ya. Nah kecuali misalnya, ya, maklumlah ini perempuan ini susah bapak-bapak, ya. Nggak dituruti ngambek, dituruti kadang-kadang nggak sesuai dengan keadaan kita. Ya supaya kita jangan menjadi percekcokan antara yang kita boleh ikut, ya, boleh kita ke mall, tapi sejak 2 jam aja satu pulang, mau ibadah mau apa. Jadi harus ada cara ngomongnya antara dengan perempuan ini, ya perempuan ini agak halus sedikit, ngomong kasar dia perlu kesinggung, betul nggak? Nah apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan curahan rahmat, ya. Nanti kadang-kadang nggak apa-apa, bulan Ramadan anak keras-keras sama ada tuh orang, anak kalau Ramadan keras sama istri anak. Kenapa saya bilang? Ya nanti kan akhir Ramadan kita nggak apa-apa, boleh datang, ya. Kalau bisa kita sama istri itu mulai dari awal itu kita gembira, senang, ibadah sama-sama, itu wabiha wabir mat, gitu. Itu namanya berkeluarga, ya. Gitu. Dalilnya yang gimana? Dalilnya itu ya, kalau soal dalil, memang dalilnya belum saya temuin ya Pak, ya. Apa ada hadis
hadisnya. Yang jelasnya kita melihat dalilnya kenyataan perbuatan Rasulullah SAW. Karena yang menjadi dalil ini ya, yang namanya hadis, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa sifatan wa ahwalan. Jadi apapun yang telah dibuat Rasulullah, baik perkataan, ada merupakan hadis perkataan, ada perbuatan. Nah, perbuatan Rasulullah itu adalah merupakan suatu dalil. Ya, seperti tadi perbuatan Rasulullah di akhir Ramadan, mereka sudah untuk mendekatkan diri kepada itu adalah merupakan suatu dalil. Ada juga sukutu, diamnya Rasulullah, itu dalil. Ya, seperti di dalam peperangan, ada seorang sahabat di dalam peperangan, mereka mendapatkan suatu makanan. Yang makanan ini belum pernah diketahui hukum makan binatang, yang namanya binatang bom. Dimakan oleh sahabat. Tapi Rasulullah Rasulullah sakit, diam. Jadi sukutu Rasulullah itu ada reda, berarti dibolehkan. Ini kan dalil juga. Jadi bukannya dalil itu ada kalimat keluar dari mulut Rasulullah, enggak. Dari perbuatan, dari perkataan, dari keadaan, dari sifatnya Rasulullah, itu menunjukkan dalil bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu bisa saya sampaikan. Ya, sudah jam 6 seperempat. Oleh karena itu mari kita mengangkatkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana taqabbal bi annana tarafna wa annana arafna wa alihi wa kulli mahabba au jiratin au suhba والمسلمين أجمعين رب أسمع قبلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سحر صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عداد قحط صحبه والحمد لله في رب والتنال. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. آمين آمين آمين. اللهم اكل الفاتحة وشر الفاتحة. يا فرج ارحم، يا كاشف الغم، يا مالي عمي ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا يرفع ومن عمل لا يقبل ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اصلح دعانا بانك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا سبحانك الله وتحيته فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله وانتم تقبلون.